Halo teman-teman penggiat PLTS. Nah, ini kita mau menguji satu set inverter pesanannya Bapak Nasir dari Sumatera ya. Jadi inverter ini mau diperuntukkan untuk keperluan bengkel. Nah, bengkel ini saat jam kerja atau saat beroperasi dia membutuhkan daya di angka 4000 sampai 5000-an watt. Sedangkan PLN terpasang hanya 900 watt. Nah, karena bengkel ini produktifnya atau kerjanya di siang hari, maka kita manfaatkan sumber dari PLTS atau panel surya. Nah, jika PLTS tidak mumpuni, baru sistem charging dari PLN akan bantu support kebutuhan beban di bengkel. Jadi ini yang dipesan 2 MPPT ya, satu set ini MPPT. Ini MPPT ini kapasitas 60 ampere, mampu menghandle kapasitas PV itu di 5800 watt. Jadi tiap MPPT ini maksimumnya di angka 2800 sampai 3000-an watt. Nah, ini jalur-jalur dari MPPT. Jadi tiap streng masuk ke MPPT 1, streng sebelahnya masuk ke MPPT satunya. Ini MPPT sendiri juga sudah ada range voltase kerjanya. Nah, ini maksimum PV-nya 150 volt ya. Kapasitas arusnya 60 ampere. Ini untuk jalur MPPT besok narik dari panel suryanya sudah kita kasih keterangan ya Pak. Ini MCB 1 dari PV, ini juga dari PV, ini ke baterai. Yang ini dari PV, ini dari PV, yang ini juga ke baterai. Ini jalurnya, ini dari PV positif negatif, ini juga dari PV positif negatif. Ini PV juga positif negatif, ini PV juga positif negatif. Yang ini ke load baterai positif negatif. Nah, ini jalur ke baterai. MCB baterai masuk ke sini. Ini juga MCB baterai masuk ke sini. Jadi tiap 2 MCB PV ini masuk ke MPPT 1, yang ini juga masuk ke MPPT sebelahnya. Nah, ini ada resistor untuk pengaman saat ada petir. Ini groundingnya di sini ya. Jadi total MPPT ini kapasitas 120 ampere, 150 volt atau 5800 watt. Nah, setelah dari PV masuk ke ini dan outputnya keluar masuk ke bank baterai. Nah, dari baterai masuk ke inverter. Nah, ini inverternya yang dipesan seperti ini Pak. Ini kapasitas 7000 watt. Nah, ini ada terminal-terminalnya di depan ini. Ini output inverter, ini input charger atau input dari PLN. Ini switch on off inverter. Ini indikatornya ya. Jika off dia warna merah mati. Jika on, nah warna hijau hidup. Nah, ini untuk persentase baterai, tegangan baterai. Ini 80%, 50 volt. Nah, ini juga ada COS ya atau transfer switch. Jadi kalau ke atas dia prioritas yang kerja inverter. Nah, ini MCB untuk charging ya. Charging membantu saat daya PV tidak mencukupi atau daya baterai sudah menyentuh limit, charging akan berjalan. Nah, ini jika kita bypass ke tengah sini, nah ini off, mati. Jika kita ke bawah, output yang keluar adalah sumber dari PLN ya, tegangan PLN 195 volt. Ini juga 194. Kalau ke bawah jadi bypass, output yang keluar di sini adalah inputan dari PLN. Jika ke tengah sistem off, jika ke atas dia ikut inverter yang bekerja. Jadi PLN hanya membantu sistem charging. Ini MCB output inverter dan ini MCB DC dari baterai. Nah, ini chargernya ini inverter menggunakan tipe low frekuensi. Ini 24 MOSFET 48 volt dengan kapasitas 7000 watt. Untuk bagian belakang kita kasih
Ini ada kipas. Nah, ini jalur baterai positif, ada 2 terminal ya, positif semua. Yang ini jalur baterai negatif, juga sama 2 terminal. Oke, ini masuk ke sini kita menggunakan 24 MOSFET. Yang bawah trafo toroid sama induktor ada di sebelah bawah. Ini kita di sini juga bisa lihat hasil produksi panel surya ini, karena posisi mendung ya, cuma menghasilkan 190 watt. Dari kemarin mendung terus. Ini kita akan coba load beban. Kita juga akan lihat sistem chargingnya. Jadi charging ini berjalan saat tegangan baterai menyentuh 48 volt. Nah, ini inputan PLN masih 0 ya. Beban juga masih 0, tegangan baterai 50 volt. Yuk kita coba load. Ini mulai 1000 watt. Ini chargernya masih 0 ya. Tegangan baterai masih di 49, beban tetap 1000 watt, 1900, 2000. Charger juga masih 0. Baterainya 49, kita tambah load beban lagi. 2500 watt. Nih 49. Nah, ini chargingnya baru 1 ampere ya, kisaran di 250 watt charging dari PLN. Tegangan baterai sudah menyentuh 48,6. Charging bantu ini 2 ampere atau kisaran 500-an watt ini. Beban 4800. Kita tambah lagi beban 5700, tegangan masih stabil, bagus, 230 volt. Ini 5800 bebannya. Baterai 47,9. Ini loadnya 24 ampere. Di wattmeter terbaca 25 sini. Nah, ini arus charging dari PLN terbaca 4 ampere. 4 itu kisaran 1000-an watt. 1000 watt naik turun ini. Ini beban 5700 watt, kita tambah lagi. Sekalian kita kasih limit. Nah, limit aja. Ini beban 6800. Masih istimewa ya, tegangan masih stabil. Tegangan baterai drop sampai 47. Nah, ini off karena kita limit di 7000 watt barusan, 6800. 5 detik sistem akan on kembali. Oke, udah mulai on. Ya, jadi tegangan kembali ke semula ya, 227 volt. Tegangan baterai 47 volt. Jadi sistem ini sistem sesuai permintaan, karena kita ngerjain barang custom, kita buatkan sesuai permintaan konsumen atau sesuai kebutuhan yang mereka inginkan. Jadi seperti ini sistem yang kita gunakan, Pak. Ini gelombang output tetap sedia sinus mulus. Ini charger juga 0 volt, 0 ampere ya, karena tegangan udah naik ke 49. Saat menyentuh 48 charger juga berlahan. Seiring dropnya tegangan baterai, charger juga akan naik berlahan. Seperti itu. Jadi saat sumber baterai atau sumber panel surya tidak mampu, PLN akan bantu charging. Nah, saat PLN nggak mampu, inverter tegangannya juga makin turun, otomatis sistem akan off. Dan kita juga bisa bypass ke bawah
Kalau kita bypass ke bawah, output yang keluar dari PLN. Ini untuk tampilan sebelah kiri, trafonya gede, low frekuensi, full tembaga. Cukup mudah ya, karena ini nggak ada ATS, cuma PLTS, sistem off grid, dan ada penambahan charging auto. Ini untuk tampilan box kontrolnya atau MPPT. Kita kasih akrilik biar bisa dilihat di engine dari luar. Kalau yang suka engine, nah ini bisa di engine. Ini untuk MPPT juga kita kasih kipas ya. Kipas ini juga auto tambahan. Enggak cuma kipas, kita juga nambahkan ini heatsink di belakang ini juga ada heatsink tebel. Jadi MPPT nggak cepat panas. Oke, kita akan coba load sekali lagi. Ini kita paskan dulu gelombang osiloskop. Oke, osiloskop mulus sinus. Lihat lagi. Baterainya berapa ini? Baterai 49. Load 1000 watt. 1000 watt pun dia masih stabil. Ini 2000 watt. 2000 watt, tegangan 49, sistem charging masih off, gelombang dia pure sine wave, sinus mulus. Tambah lagi beban 2900. Tambah lagi yuk. Baterai 48 nih, charger belahan juga akan naik seiring tegangan baterai drop. 4000 watt, 4600. Baterainya 48 volt. Tegangan masih bagus ya, stabil 5800. Charging juga off. Nah, ini off ya, karena kita tadi limit di 6500-an watt. Bisa kita nanti naikkan sampai 7000. Tinggal muntir trimpot aja. Jadi kita jamin untuk kapasitas 7000 watt inverter ini masih stabil dan aman, karena bisa dilihat tadi saat kita kasih beban 6800, tegangan baterai tegangan output 220-nya pun masih stabil, masih di atas 220 volt. Nggak ada dropnya cuma 1-2 volt, itu wajar. Jadi untuk melihat kemampuan inverter kita bisa lihat di tegangan output. Saat tegangan output mulai drop berarti inverter mulai tidak kuat. Tapi kita tadi load sampai 6800, outputnya masih stabil. Nah ini juga ada volt, ini volt outputnya ya. Ini arus kerjanya, ini persentase baterai dan voltase baterai. Mungkin seperti itu ya Pak untuk penjelasan unit inverter yang dipesan kali ini. Besok jika pas instalasi ada kesulitan bisa kita bantu. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.